yaitu pentingnya kita mencari guru yang baik dalam usul fikih. Ketika kita mempelajari ilmu usul fikih, sebagaimana ilmu agama yang lainnya, maka kita harus memilih guru yang baik, guru yang tepat, guru yang pas. Kenapa demikian? Paling tidak ada 3 alasan di sana. Alasan yang pertama, karena ilmu usul fikih ini termasuk di antara disiplin ilmu yang dipengaruhi oleh akidah-akidah yang menyimpang. Di sana ada akidah Mu'tazilah, ada akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah. Kenapa di dalam ilmu usul fikih ada pengaruh-pengaruh akidah yang seperti ini? Karena setelah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membukukan ilmu usul fikih, banyak dari orang-orang atau kelompok-kelompok Mu'tazilah, begitu pula Asy'ariyah, begitu pula Maturidiyah, yang menjadi tokoh utama ilmu ini. Mereka menjadi imam dalam ilmu usul fikih. Sehingga akhirnya akidah-akidah mereka pun dimasukkan dalam kitab-kitab usul fikih. Dari sini kita harus sangat hati-hati dalam mempelajari ilmu usul fikih. Karena adanya pengaruh-pengaruh dari akidah-akidah yang menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya di dalam pembahasan misalnya apa yang dimaksud dengan mutasyabih akan disebutkan di sana. Mutasyabih itu maksudnya dalil-dalil yang tidak jelas. Disebutkan di sana ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah dijadikan contoh sebagai ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak jelas maksudnya. Dan ini tentunya tidak sesuai dengan akidah salaf. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat itu ayat-ayat yang sudah jelas. Kita tahu maknanya. Hanya saja kita tidak tahu hakikatnya bagaimana. Tapi maknanya kita fahami. Karena hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala memang tidak bisa kita ketahui. Tapi ayat-ayat sifat, kalau kita telaah dari sisi bahasa, maka maknanya jelas. Dan kita harus meyakini itu sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan maksud dalam bahasa Arabnya. Dan ini tidak bisa dikatakan sebagai ayat-ayat yang mutasyabihat atau hadis-hadis yang mutasyabihat. Begitu pula dalam masalah tahsin dan takbih al-aqliyain, ya. Ini masalah yang juga dipengaruhi oleh akidah Mu'tazilah dan akidah Asy'ariyah. Tahsin dan takbih aqliyain itu maksudnya menganggap bagus dan menganggap buruk berdasarkan akal semata. Menganggap bagus dan menganggap buruk berdasarkan akal semata. Apakah akal bisa menilai sesuatu itu buruk? Apakah akal bisa menilai sesuatu itu baik tanpa agama, tanpa syariat? Di sini ada 3 pendapat. Mu'tazilah mengatakan iya. Dan kalau seseorang melakukan sesuatu yang dianggap baik oleh akalnya, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan perbuatan yang baik itu bisa diketahui oleh akal. Dan ketika akal melakukan perbuatan yang dianggapnya baik, ketika seseorang melakukan perbuatan yang dianggap oleh akalnya baik, maka tanpa agama pun Allah akan ngasih pahala. Ini pendapatnya Mu'tazilah, mereka mendewa-dewakan akalnya. Sebaliknya pendapatnya Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwa akal itu tidak bisa menganggap sesuatu itu baik. Sesuatu itu baik karena syariat menganggapnya baik. Karena syariat menilainya baik. Kalau tanpa syariat, akal kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya mereka mengatakan bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan tauhid dan mewajibkan syirik. Kalau Allah mewajibkan syirik, maka syirik menjadi baik. Kalau Allah mengharamkan tauhid, maka tauhid menjadi buruk. Karena akal tidak ada hak untuk menilai baik atau menilai buruk. Ini pendapatnya Asy'ariyah. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahwa akal bisa menilai baik atau buruk sesuatu
Tapi untuk urusan pahala, maka itu kembali kepada syariat. Ini dibahas di ilmu usul fikih. Pembahasan seperti ini berkaitan dengan akidah. Mereka yang akidahnya berdasarkan akidah tertentu, mereka menulis sesuai dengan akidahnya. Dan banyak masalah-masalah usul fikih yang lainnya yang dipengaruhi oleh masalah akidah. Makanya belajar usul fikih sangat penting untuk memilih guru yang tepat, terutama yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah.